Modul pembuatan gambar ukur. Halaman 1. Isikan kantor wilayah kerja, nomor gambar ukur, dan tahun pembuatan. 1. Lokasi. Isikan nomor peta pendaftaran dan lokasi bidang tanah yang diukur. 2. Keterangan pemohon. Isikan keterangan pemohon atau penerima kuasa dari pemilik tanah. 3. Keterangan pengukur. Isikan keterangan pengukur bidang tanah. 4. Sketch lokasi. Buat lokasi bidang tanah terhadap fasilitas umum atau tempat yang mudah dikenali di sekitar bidang tanah. Halaman 2. Penggambaran hasil semua pengukuran di lapangan, baik sisi bidang tanah, garis kontrol, garis arah tembakan total station, poin-poin tembakan total station, atau poin-poin pengamatan GNSS. Nama pemilik bidang tanah, pemilik bidang tanah yang berbatasan, dan lain-lain. Untuk lampiran koordinat dan raw data dapat dibuat pada printout terpisah. Halaman 3. Gambar halus atau kartir bidang tanah. Halaman 4. Isian persetujuan dari tetangga-tetangga batas, diisi nama dan tanda tangan. Penguploadan menggunakan data ukuran total station dan trilaterasi. Berikut ini merupakan koordinat dan raw data ukuran total station. Pisahkan data nomor poin, koordinat X, dan koordinat Y. Lalu simpan dalam format CSV. Buka AutoCAD. Dan setting ke dalam Map Classic Workspace. Setelah itu, pilih format, lalu klik unit, kemudian ganti satuan dalam meter. Selanjutnya, plotting titik hasil ukuran tadi dengan cara klik pemetaan, lalu import titik dasar teknik atau detail, select file CSV yang tadi telah dibuat, atur format data dengan urutan poin, X, Y, lalu order TDT, pilih detail, dan skala simbol diisi menyesuaikan agar hasil plotting proporsional. Selanjutnya zoom extend dengan ketik Z lalu enter, ketik E lalu enter. Mulai pengkartiran dengan klik perintah gambar batas bidang. Jangan lupa OSnap diatur endpoint, center, node, intersection, dan insertion. Digitasi bidang 1 mengikuti batas-batas bidang tanah sesuai hasil sketsa pada gambar ukur. Setelah selesai, langkah selanjutnya menggambar bidang 2 dan bidang ketiga dengan metode trilaterasi. Klik pada perintah gambar garis GU. Lalu buat garis dimulai dari titik BDG 6 dengan panjang seperti pada sketsa gambar ukur. Setelah garis tergambar, klik kanan, repeat gambar garis GU. Sekarang, dimulai penggambaran garis kedua dari titik BDG 7 dengan panjang seperti pada sketsa gambar ukur. Gunakan menu trilaterasi untuk menyatukan ujung dari kedua garis yang telah dibuat. Lanjutkan proses tersebut sampai kedua bidang tergambar semuanya. Langkah selanjutnya, klik pada menu tambahkan garis bebas untuk membuat garis-garis batas bidang tanah tetangga yang berbatasan. Dengan layar yang sama, buat garis arah tembakan total station dari TDV1 menuju titik-titik batas bidang tanah.
Buat garis arah tembakan menjadi garis putus-putus. Untuk membuat garis menjadi putus-putus, atur pada Line Type Manager, masuk pada menu Load, dan pilih garis ISO-Space. Setelah itu, klik OK. Untuk Global Scale Factor dibuat 0,02 atau dapat dibuat menyesuaikan seproporsional mungkin. Setelah tipe garis putus-putus sudah terbuat, select pada seluruh garis arah tembakan total station, lalu klik pada Line Type Control, pilih tipe garis yang tadi telah dibuat. Maka garis arah tembakan akan berubah menjadi garis putus-putus. Tambahkan teks nama untuk seluruh bidang dan tetangga yang berbatasan. Atur ukuran, rotasi, style pada teks agar jelas untuk dibaca dan ukuran dibuat proporsional menyesuaikan dengan bidangnya. Rapikan teks nama agar bidang tanah dapat terlihat jelas dan rapi. Selanjutnya, clean batas bidang tanah yang berfungsi untuk melakukan koreksi beberapa kesalahan seperti duplikasi link, cross line, dangling line, dan lain-lain. Setelah tidak ada kesalahan tersebut, baru dapat dilakukan pembangunan topologi sehingga dapat didefinisikan luasnya. Untuk memunculkan dimensi pada bidang tanah dengan cara tulis dim GRS pada komen, lalu enter. Terus, select bidang tanah yang akan dimunculkan dimensinya, terus enter. Untuk memunculkan luas, dengan cara tulis D luas pada komen, lalu blok pada bidang tanah, terus enter. Untuk mengisikan nomor identifikasi bidang, bisa dengan menggunakan menu NIB atau dengan melakukan rename pada tanda strip pada tengah bidang tanah yang muncul setelah dilakukan topologi. Rapikan atribut teks dalam bidang tanah dan buat seproporsional mungkin. Untuk menampilkan nomor peta pendaftaran, masuk pada menu standarisasi, lalu pilih menu TM3, selanjutnya pilih menu gambar lembar. Select pada bidang tanah, lalu enter. Ketik 1000 pada komen untuk menampilkan nomor peta pendaftaran dengan skala 1:1000, lalu enter. Penguploadan menggunakan data ukuran hasil pengamatan GNSS metode RTKN Trip.
Berikut ini merupakan koordinat dan raw data dari hasil pengamatan GNSS metode RTK-Ntrip. Pisahkan data nomor poin, koordinat X, dan koordinat Y. Lalu, simpan data dalam format CSV, buka AutoCAD, dan setting ke dalam Map Classic Workspace. Setelah itu, pilih format, lalu klik unit, kemudian ganti satuan dalam meter. Selanjutnya, plotting titik hasil ukuran dengan cara klik pemetaan, lalu import titik dasar teknik atau detail, select file CSV yang tadi telah dibuat. Atur format data dengan urutan poin, X, Y, lalu order TDT pilih detail, dan skala simbol diisi menyesuaikan agar titik hasil plotting proporsional. Selanjutnya, zoom extend dengan cara ketik Z lalu enter, ketik E lalu enter. Untuk langkah selanjutnya, sama dengan langkah-langkah pada penguploadan menggunakan data ukuran total station. Mari kita simak langkah-langkah selanjutnya sampai semua bidang tanah tergambar. Langkah import base map. Untuk memastikan posisi bidang tanah sudah tepat pada posisi yang sebenarnya, dapat dicek dengan cara menampilkan bidang tanah dengan citra atau dengan foto udara yang telah tergeoreferensi. Jika kita bekerja secara online, ketikkan get tile pada komen lalu enter, maka akan keluar menu Globe Service Client.
Pada zona TM3, pilih TM3 zona 49.1. Pada tile, pilih Google Satellite Map. Lalu klik Get Tile. Setelah itu, klik pada bidang yang akan ditampilkan base map-nya. Jika kita bekerja secara offline, masuk pada menu pemetaan. Lalu, klik Insert Raster. Langkah-langkah untuk menampilkan citra atau foto udara secara offline dapat dilihat pada modul video panduan PKL. Langkah melakukan print kartir gambar ukur. Di sini akan dicontohkan langkah melakukan print kartir dengan skala 1:250. Standar cetak kartir untuk skala 1:250 untuk font size-nya dibuat 0,6 dan dimensi bidangnya dibuat 0,08. Langkah awal, masuk pada lembar kerja layout 1, lalu klik kanan pada lembar kerja, masuk pada page setup manager. Setelah itu buat baru format layoutnya dengan cara klik new, masukkan nama format layout yang akan dibuat, lalu klik OK. Pilih printer dan ukuran kertas. Di sini akan dicontohkan kertas A4. Selanjutnya, untuk skala, pilih custom, lalu atur satuan dalam milimeter. Atur unit sesuai skala yang diinginkan, yaitu 0,25, karena output kartir yang diinginkan yaitu skala 1:250. Pada drawing orientation, pilih portrait, lalu OK. Klik 2 kali pada format layout yang telah dibuat, lalu close. Maka format layoutnya sudah berubah sesuai skala yang diinginkan. Lalu hapus tampilan lembar peta yang sudah ada pada format layout. Langkah selanjutnya, buat orientasi arah utara dengan garis bebas dan skala angkanya dengan teks bebas. Untuk ukuran dibuat seproporsional mungkin. Setelah itu, kopikan bidang tanah yang ada pada lembar kerja model ke dalam layout yang telah dibuat. Untuk print kartirnya, masuk pada menu file, lalu plot. Setelah itu, klik OK. Berikut ini merupakan hasil cetakan kartir dengan skala 1:250.